Sekarang kita bahas tentang budaya ya, budaya magic dari dari adat istiadat. Yang kita kenalkan adalah India ya, India, kebudayaan Cina, terus kuat di adat istiadatnya. India, Cina kuat adat istiadat, dan Amerika Latin itu kuat adat istiadatnya. Jadi masih berbentuk dia magic ya. Di sana tempat apa perkumpulan jadi yang darahnya tuh masih kental dengan dunia magic. Jadi misalnya gini ya, kita tuh kan lihat dari kebutuhan manusia, terutama manusia ya. Manusia itu sebenarnya hidup ini apa sih normalnya kan, dia dalam kandungan ibunya sampai dia lahir tuh, sampai dia nanti akan dewasa dan akan tua nantinya. Dan kadang manusia itu tidak menerima keadaan dirinya, dari segi fisik, dari segi usia, dari segi kehidupannya yang dia jalani, fakta-fakta realitasnya sekarang dia tidak menerima. Jadi ada yang saya bilang dia pengen menjadi ratu, raja, pengen pengen dia usianya udah tua, dia pengen jadi muda lagi, karena dulu mungkin dia tidak di waktu mudanya itu dia tidak merasa bahagia. Jadi dia sudah tua, misalnya usia 80, 90 atau enggak 100, 120, 130 atau lebih ya, zaman-zaman dulu ya, yang biasanya mereka dari daerah-daerah yang dari kampung-kampung tertentu itu usianya panjang ya, ada 120-an lah atau lebih dari itu. Kadang mereka juga ketika mereka masuk di usia tua, mereka ngeliat keadaan sekarang, oh dulu saya waktu masih muda tidak merasa bahagia gitu ya, jadi saya kepengen kembali menjadi muda lagi gitu ya. Kayaknya hidup di zaman ini, eranya anak-anak sekarang tuh enak gitu ya, mudah nggak kayak saya dulu zamannya mungkin susah banget gitu. Nah dia berusaha untuk mencari agar dia bisa muda lagi, karena dulu dia tidak memiliki kesempatan menikmati masa mudanya dengan baik gitu ya, penuh penderitaan kehidupan. Jadi dia berusaha untuk mengubah dirinya agar kembali menjadi seperti muda. Itu ada di kebudayaan yang kita lihat, bisa kita temui itu di India ya. India dia kan rata-rata, memang rata-rata usia mereka usianya panjang-panjang ya. Kalau saya sih berharap ya, saya ini kan lahir bulan 25 Juli 82. Sebentar lagi saya mau berulang tahun nih, ke usia saya ke 39 tahun. Saya aja sudah merasa tua, uban saya udah banyak. Terus saya juga sudah udah tidak seperti anak 17 atau ABG lagi, atau usia yang 28, 29 atau 30 atau 26 tahun, tidak kan. Dari segi pemikiran saya sudah mempunyai banyak pengalaman dalam kehidupan. Jadi udah loncat nih, jadi pola pikirnya seperti orang-orang yang mungkin udah tua deh, udah tua dan udah mungkin udah mencapai puncaknya dan harus kembali ke Tuhan. Saya aja sudah berpikir hitung-hitungan nih, kira-kira nanti saya sekarang usia 39, bentar lagi saya ulang tahun nih di bulan Juli nih. Nanti ini aja udah segala fisik udah menandai bahwa saya udah mencapai usia kedewasaan. Sebentar lagi, kadang 30 tahun itu cepat loh, 30 tahun, 50 tahun tuh kita nggak sadar tuh kita usianya cepat, tiba-tiba kita udah 70, tiba 90 tanpa kita sadari, dan kita pergunakan waktu kita dengan baik. Jadi di sini saya mau ngomong apa ya, hiduplah, saya tuh kan hidup ini udah ibaratnya sudah legowo ya, karena saya sudah terlambat juga. Saya tidak terlambat dalam status, mungkin saya tidak seperti manusia-manusia normal lainnya yang bisa merasakan kebahagiaan, bisa memiliki pekerjaan, atau yang dia yang sebut dengan settle, atau dalam usia pernikahan pun saya mungkin udah telat. Jadi di sini saya cuma sebagai korban aja yang lahir ke era ini, korban era ini, karena saya juga istilahnya hanya seperti malaikat, hanya
menjalankan tugas dan kewajiban saya aja gitu. Saya juga tidak maulah usia saya terlalu panjang sampai 150, terus kembali nanti ketika 150 saya belum juga dijemput sama nih Tuhan nih sama Allah Subhanahu wa taala, kan sakit tuh badannya banyak rontok lah atau apa, saya ingin kembali ke muda lagi. Saya tidak mungkin kan hal itu, saya bersifat realistis aja dan kita selesaikan masalah tugas ini dengan baik. Jadi memang itu dari sisi saya ya. Jadi saya hanya menunggu antrian aja nih, panggilan nih, kapan nih bisa Allah jemput tanpa harus kembali ke bumi ini, tanpa harus menjadi Lego dan harus naik kelas lah. Saya lah habis ke bumi, masa saya ke bumi lagi? Bumi relasinya ke akhirat dan surga. Itu yang saya harap, karena saya tidak pernah mendapatkan di dunia itu surga atau kenyamanan gitu ya. Saya kerja keras terus tidak ada dan tidak instan hidupnya, melalui proses dan belajar serta pengetahuannya jalan sebagai jalan keluarnya. Udah gitu kita bicara lagi tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia di era sekarang ini banyak ya, sehingga alam semesta jadi mix. Mereka jadi ikut-ikutan nih, jadi dengan ambisi-ambisinya, yang tadi tua pengen menjadi muda lagi, yang pengen jadinya pendek pengen jadi tinggi, terus pengen jadi yang tadinya jelek pengen jadi cantik lah. Kan sebenarnya semua itu relatif ya, cantik jelek, terus udah gitu dia pendek tinggi itu relatif. Semua yang sudah diberikan Allah itu naturalnya sebenarnya udah bagus-bagusnya begitu yang Allah kasih, karena memang Allah udah perhitungan nih. Kalau kamu dimodifikasi atau kamu akan menjadi beginilah bentuknya, makanya kamu jagalah bahan dasar kamu itu, bahan dasar yang diberikan Allah waktu dia bayi. Mau dia pendek atau apa, tapi istilahnya dia punya sisi yang menarik untuk orang lain, itu ada kan di situ. Nah sekarang kita belajar tentang kehidupan ya. Di sini bagaimana sih solusinya lah? Justru solusinya yang berat itu di saya gitu ya. Saya itu jadi korban, jadi sebagai termasuk yang belum merasakan apapun hidup di dunia ini, hanya bekerja keras dan menjalani kehidupan ini dengan tugas saya terhadap Tuhan, tugas saya terhadap orang tua, tugas saya terhadap keluarga. Itu hanya saya tidak merasakan pribadi kehidupan personal, kehidupan sosial, kehidupan normal seperti manusia layak lainnya. Jadi tidak ada sebenarnya yang bisa mewakili saya. Saya termasuk kategori berat. Saya di sini juga berharap saya bisa mendapatkan antrian nih cepat nih ke akhirat surganya Allah. Jadi udah masuk ke area bumi lagi lah. Jadi gitu. Tidak ada ambisi apapun kecuali memang memenuhi kebutuhan hidup ya, bekerja lah, memang harus untuk bekerja untuk kebutuhan hidup. Siapa lagi yang bisa menyayangi dan mencintai diri sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dengan jujur, adil, dan amanah untuk semua makhluk hidup di dunia ini. Terus kenapa ada, kita balik lagi, budaya-budaya yang ibaratnya memang dari dia tua sebenarnya pengen jadi muda lagi. Itu kan jiwanya sebenarnya jiwanya menjadi kecemburuan ya. Dulu saya mudanya tidak begitu deh, enak seperti itu gitu. Saya pengen kembali ke muda lagi, yang nenek atau kayak kakek yang usianya 150 dan lebih dari itu. Akhirnya dia menggunakan magic yang bisa menjadi muda lagi tuh. Mereka datang ke budaya India, ke negara India, ke negara Cina, ke negara Amerika Latin tuh biasanya, Meksiko atau apa yang adat istiadat tuh masih kental lah ibaratnya kayak gitu ya. Jadi mereka datang ke situ meminta gitu kepada suatu yang memiliki ilmu tinggi, yang memiliki peran serta di alam semesta ini. Jadi dia berusaha untuk jadi muda. Nah itu akan resikonya apa tuh outputnya? Kita semua jadi mix kan ambisi mereka gitu ya. Aduh saya gimana sih gini-gini. Nah semua jadi kena semuanya. Tadi orang tidak berambisi ikutan berambisi juga. Terus saya pun disalahkan karena kenapa saya tidak memiliki ambisi seperti mereka gitu ya. Terus ada juga yang mematok kekuasaan, dipatok wilayahnya gitu atau gimana lah. Sebenarnya hidup itu mah realis aja ya, hidup seperti air ya, mengalir ya. Ambisi itu boleh, keinginan itu boleh, tapi kita harus mengaitnya terhadap keadaan realitas sekarang dan diri kita sekarang gitu. Jangan sampai itu menjadi beban buat masa depan yang akhir kada jadi ibaratnya carut marut,
terus udah gitu jadi apa, mengalami goncangan di dunia ini ya. Jadi ibaratnya membangunkan roh-roh yang dulu, yang ibaratnya dari magic-magic dari kebudayaan zaman dulu, seperti dewa monyet, dewa-dewa hewan yang lainnya yang ibaratnya kita pelajari di kebudayaan India, Cina, dan Amerika Latin itu. Jadi bangun semua, bangun masuk ke era milenium. Jadi gimana caranya kita ya bersiap menerima dan menjalani dan mencari jalan keluar melalui pengetahuan aja.